أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang harus kita angkat pada kesempatan kali ini. Karena jarak antara kita dengan apa yang terdapat dalam hadis tersebut hanya beberapa saat lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Nabi SAW bersabda, walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajul, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai', kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya sedikit pun juga. Hadis Tirmidzi. Dan dalam hadis Bukhari, wala yukhati illa rajulun yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai', kecuali seseorang yang mempertaruhkan jiwa dan hartanya di jalan Allah lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita dengan 10 hari itu hanya tinggal beberapa saat lagi. Sekarang hari keberapa hadirin? 28, berarti malam ini 29 dan besok malam ru'yatul hilal. Maka kalau tidak hari
hari Senin, hari Selasa. Maka pertanyaannya, apa persiapan kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua? Apa yang sudah kita lakukan? Kita semua sepakat, semua butuh persiapan. Dan sebenarnya sudah kita sampaikan hal ini di majelis-majelis kita sebelumnya, dan majelis ini semakin harus kita tekankan karena kita nggak punya waktu lagi. 2 hari atau 3 hari ke depan kita sudah masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sampai hari ini kita belum lihat suasana sebagaimana yang kita rasakan jika kita akan memasuki bulan Ramadan. Benar nggak hadirin? Atau merasakan suasana seperti memasuki Ramadan? Mungkin saya salah dan kuper nggak atau pergaulan hadirin gimana? Ada suasana kok nggak exciting nih, 2 hari lagi 10 hari pertama Dzulhijjah, ada nggak gitu? Hadirin, lemes banget sih. Jangan masyarakat umum, antum aja nggak semangat gitu, lemes gitu, lesu. Puasa semua nih hari ini. Gimana kita ngerasakan suasana seperti kita masuk Ramadan apa tidak? Enggak. Mungkin ada, tapi nggak tahu. Kita bicara secara pengalaman pribadi ya, kita tidak judgement semua pihak, tapi itu yang kita rasakan. Padahal sekali lagi hadirin Allah muliakan, yang bisa bersaing secara kebaikan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah itu hanya 10 hari terakhir Ramadan. Makanya Abu Uthman mengatakan, kan yu'adzimuna thalatha asyarat. Dulu para ulama kita, para sahabat, para ulama-ulama klasik itu memuliakan 3 dimensi waktu yang semuanya berjumlah 10 hari. Yang pertama al-ashr al-awwal min Muharram, 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Yang kedua al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga al-ashr al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di Ramadan. Dan komparasi dan perbandingan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan itu sangat sulit. Dan kalau kita baca keterangan ulama, ada lebih dari 1 pendapat. Bahkan ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir, kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan dihasankan Syalbani rahimahullah taala. Maka nggak heran para ulama mendudukan masalah ini itu nggak mudah. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyampaikan bahwa 10 hari pertama, kalau dilihat dari siang atau pagi sampai maghrib, 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau dilihat malamnya, 10 hari terakhir Ramadan. Dan win-win ini cukup menarik.
Kenapa demikian? Karena 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan 10 hari pertama Dzulhijjah dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah, itu ada 3 hari besar. Yang pertama hari Tarwiyah, yang kedua hari Arafah, dan hari Arafah itu prime time-nya di siang atau di malam hadirin? Siang. Dan yang ketiga Yaumun Nahar, Idul Adha, dan prime time-nya Idul Adha siang. Karena Nabi SAW menyelesaikan seluruh amalan haji dari pagi sampai zuhur siang. Walaupun kita tahu dalam ilmu fikih bisa dilanjutkan sampai waktu berikutnya, tapi yang Nabi kerjakan itu siang. Jadi win-win seperti ini sangat beralasan, karena cukup pelik dalam memahami dua hal ini. Tapi kepelikan ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita bisa totalitas di 10 hari terakhir Ramadan, maka kita harus memberikan perhatian khusus dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena kalau kita menengok ke belakang di tahun-tahun sebelumnya, sangat jomplang antara kehidupan kita di 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Sangat drastis berbeda. Padahal di tengah-tengah para ulama ini diperdebatkan dengan hangat. Tapi kepelikan masalah ini itu tidak terlihat dalam keseharian kita. Illa man rahimah rabbuh. Saya tidak pukul rata. Tapi di banyak kita. Dan coba kita evaluasi diri kita. Kira-kira kualitas kita di 10 hari terakhir di Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah itu perbedaannya jomplang atau ketat hadirin? Jomplang atau ketat? Alhamdulillah kalau anak ketat Pak Ustaz. Ya. Karena sama-sama nggak semangat. Ketat. Jadi ketatnya lambat. Gitu loh. 10 hari akhir Ramadan nggak semangat, 10 hari pertama Dzulhijjah nggak semangat. Bagi aku tuh nggak ada bedanya. Aku sih nggak beda-bedakan Pak Ustadz. Gitu. Sama-sama berantakan. Jadi dua-duanya berantakan. Tapi kalau kita benar-benar totalitas di 10 hari terakhir Ramadan, mana totalitas 10 hari pertama Dzulhijjah? Dan itu yang dilakukan para ulama. Sa'id bin Jubair ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida. Beliau habis-habisan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai beliau tidak mampu meningkatkan kembali. Jadi sampai mentok, sampai klimaks itu Sa'id bin Jubair kalau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Sa'id bin Jubair nama besar, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi beliau mengatakan, atau beliau diriwayatkan, hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Jadi beliau dari 10 hari pertama Dzulhijjah itu berjuang habis-habisan sampai nggak kuat lagi gitu loh. Sampai nggak kuat lagi. Sampai klimaksnya beliau gitu. Jadi kalau mungkin kita ini kalau Qiyamul tuh sampai goyang misalnya gitu, sampai udah enggak ini. Selama masih bisa bangkit, selama masih bisa baca, selama masih bisa zikir, selama masih bisa baca Quran, itu ulama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi.
lalu bagaimana dengan kita hadirin? Gitu. Habisan yang lain nggak semangat Ustaz. Parameter bukan pihak lain. Parameter dalil, parameter ayat Al-Quran. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar, walayalin ashar. Dan demi 10 malam. Dan 10 malam yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, apa tafsirnya hadirin? 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas dan mayoritas para ulama tafsir. Dan Nabi SAW telah bersabda, dan praktek para ulama menunjukkan hal tersebut. Maka pertanyaannya, bagaimana persiapan kita? Waktu kita dengan 10 hari itu tinggal 1 hari atau 2 hari saja. Kalau kita terlambat panas, maka kita kehilangan momentum. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita camkan bersama masalah-masalah ini. Sudah masuk waktu maghrib, kita lanjutkan pada maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sudah ada di hadapan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghidupkan hari-hari ini sebagaimana nasihat para ulama hadirin sekalian, bahwa hidupkan dengan amal soleh, hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah dan taqarrub yang dicontohkan dan disunnahkan Nabi SAW secara umum. Maka hidupkan di hari-hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, di antara amal ibadah tersebut adalah prioritaskan amalan wajib sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilaih, mohon maaf, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada diriku yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan atas hamba-hambaku.
Jadi nggak ada amalan yang dikerjakan oleh hamba yang lebih Allah cintai dibanding amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib itu diprioritaskan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jaga sholat 5 waktu, hadirin. Bahkan sebagian ulama mengatakan qadha puasa Ramadan yang belum selesai di hari-hari ini. Lalu juga ulama mendidik kita untuk mengerjakan amal wajib yang lain, birrul walidain. Tekankan di hari-hari ini. Ini semua amalan wajib. Dan tentu saja mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalan wajib yang paling wajib. Itu lebih tinggi di hari-hari ini. Suami menafkahi istri taat kepada suami, lalu anak berbakti kepada orang tua mendidik anak. Semua kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita, hendaknya kita kerjakan di hari-hari ini atau hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu di antara amalan ibadah lain adalah tentu saja puasa. Dan kita tahu dalam hadis yang disampaikan oleh istri-istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka 9 hari ini adalah hari yang bisa kita gunakan untuk berpuasa. Barang siapa yang bisa puasa 9 hari, puasa 9 hari. Barang siapa yang bisa puasa 8 hari, puasa 8 hari. Barang siapa yang bisa berpuasa 7 hari, 7 hari. Kalau nggak bisa 6 hari, kalau nggak bisa 5 hari, kalau nggak bisa 4 hari, kalau nggak bisa 2 hari. Kalau nggak bisa juga berpuasalah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena puasa di 9 hari di tanggal 9 Dzulhijjah menghapuskan dosa setahun yang kebelakang dan setahun yang akan datang. Bagi yang tidak haji pada tahun ini, maka hendaknya dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana yang sudah diketahui bersama. Jadi jangan lepaskan momen ini untuk santai, untuk ini. Kalau kita bisa puasa-puasa, kecuali ada udzur, kecuali ada keterbatasan, kecuali ada kondisi, kecuali ada amalan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu. Tapi maksimalkanlah puasa di hari-hari ini. Dan kalau kita nggak bisa puasa, kasih makan orang berbuka, hadirin. Sebagaimana kita sudah pelajari bersama-sama bahwa man fattara sha'iman, barang saya memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa, maka kasih makan orang yang berpuasa. Kalau bisa berpuasa berarti nggak usah kasih makan. Ya justru kasih makan juga. Kita dapat 2 pahala dalam 1 hari. Atau 3 pahala dalam 1 hari. Atau 4 pahala dalam 1 hari. 5 pahala dalam 1 hari. Sesuai dengan orang yang kita berikan makan. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita camkan. Lalu di antara amalan yang hendaknya kita tekankan dalam masalah ini adalah perbanyak doa, hadirin sekalian. Sebagaimana studi komprehensif atau hasil studinya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru du'a fi ashri Dzulhijjah. Nabi SAW itu memperbanyak doa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW memperbanyak doa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu tidak mengejutkan, bukan ke tanggal 9 hari Arafah. Belum lagi jika ada yang umrah tamattu atau umrah qiran, maka mereka berdoa. Jadi memang hari-hari ini hari-hari doa, jemaah sekalian. Jadi berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu di antara amalan yang hendaknya kita tekankan, dan ini hal yang sangat penting,
adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum bahwa, atau secara umum bahwa ada perbedaan antara zikir takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita tahu bersama-sama dimulai dari malam takbiran sampai sholat, tapi Idul Adha tidak. Idul Adha dimulai dari tanggal 1 Dzul Hijjah sampai 13 Dzul Hijjah. 1 Dzul Hijjah sampai 13 Dzul Hijjah. Maka antum hadirin sudah bisa bertakbir dari tanggal 1 Dzul Hijjah. Jadi nggak perlu nunggu malam takbiran dalam tanda kutip untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan Allah menjelaskan bahwa takbir di dalam bukan 10 bahkan 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama takbir mutlak, takbir kapan saja dan di mana saja, itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah maghrib. Dan yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir setelah sholat wajib, dan waktunya adalah dari kapan? Dari ba'da sholat subuh hari Arafah sampai ba'da sholat asar hari ke-13. Sehingga dari hari Arafah sampai tanggal 13 berkumpul 2 takbir. Takbir bebas kapan saja di mana saja, dan yang kedua takbir ba'da sholat habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, habis sholat subuh lagi, terus sampai tanggal 13. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama. Ibnu Umar hadirin dan Abu Hurairah itu di 10 hari pertama Dzulhijjah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar yukabbiran. Mereka secara khusus dan secara berencana itu datang ke pasar dengan tujuan bertakbir di pasar untuk mensosialisasikan takbir, untuk campaign takbir, dan langsung dipraktekkan. Jadi masuk pasar takbir, Allahu Akbar, Allah takbir. Lalu apa yang terjadi? Wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Begitu melihat 2 nama besar, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, 2 nama besar hadirin, itu bertakbir, maka manusia yang sedang beraktivitas di pasar bertakbir mengikuti takbir mereka. Bertakbir. Jadi hadirin Allah muliakan, bertakbir. Begitu juga dengan Umar bin Khattab diriwayatkan, ini waktunya bertakbir. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 perbanyak takbir hadir, perbanyak berzikir, perbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat Allah, berzikir, bertakbir di 10 hari yang telah diketahui. Apa tafsir 10 hari yang telah diketahui? Ibnu Abbas mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin Allah muliakan, ini momen untuk bertakbir. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Apa tafsir hari-hari terhitung? Hari-hari tasyrik. Maka apabila surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah 203 digabungkan, maka ini perintah bertakbir dari kapan sampai kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 13. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita
masuk ke hari-hari yang harus dipenuhi dengan berzikir dan bertakbir. Jadi masuk tanggal 1 itu perbanyak berzikir, perbanyak bertakbir, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena membaca Al-Quranul Karim adalah zikir terbaik. Ini waktunya kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini harus kita camkan, karena berzikir adalah inti dari amal ibadah. Inti dari amal ibadah. Makanya apa kata Allah dalam surat Thaha tentang tujuan dari salat? Wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkan salat untuk apa? Untuk mengingatku. Tegakkan salat untuk mengingatku. Salat itu disyariatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ada ibadah kurban, hadirin sekalian. Apa tujuan ibadah kurban? Apakah sebentar beli kambing terus nyate-nyate atau berberkiwan dan seterusnya? Tidak. Allah berfirman tentang masalah ibadah kurban dan hadyu dalam surat Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan setiap umat kami syariatkan ibadah kurban atau penyembelihan atau hadyu. Apa tujuannya? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir. Tujuan disyariatkannya ibadah kurban dan hadyu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk seru-seruan, bukan untuk hanya sebatas berbangga-bangga kita bisa kurban sapi, ini bisa berkorban kambing harga 15 juta, ini bisa berkorban segala macam. Tujuan berkorban adalah agar Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari ini haji, hadirin. Apa tujuan dari haji? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Ya'tuka rijalan. Maka mereka akan datang walaupun harus berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Dan mereka akan datang walaupun naik unta yang kurus, yang nggak proper, yang orang nggak berpikir itu bisa jadi alat transportasi. Tapi bagi orang-orang beriman, kalau hanya ada unta untuk sarana transportasi, mereka akan berangkat dengan unta. Walaupun ontanya kurus, nggak proper, nggak meyakinkan. Tapi kalau itu yang ada, mereka akan berangkat. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari sejuru penjuru dunia yang jauh. Apa tujuan mereka datang, jamaah? Coba buka ayat berikutnya, ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum. Untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah akan berikan kepada mereka. Lalu berikutnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi tujuan pensyariatan haji berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan keren-kerenan. Bukan pamer-pameran, bukan show of force. Bayangkan 2 ibadah yang paling terkenal di 10 hari pertama Dzulhijjah. 2 ibadah syiar di 10 hari pertama Dzulhijjah, haji dan kurban, dua-duanya untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengingat Allah. Bukan membanggakan diri, bukan memperlihatkan kita orang kaya, kita hebat, kita bisa ini, kita bisa itu. Bukan. Untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadir, kalau benar-benar 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita amalkan, kita pahami esensinya, kita hidupkan, maka 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling indah dalam 1 tahun dan hanya bisa disaingi oleh 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Kita akan memiliki kehidupan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kehidupan. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita punya kehidupan. Mungkin kita lagi susah secara finansial, tapi kita punya kehidupan. Hidup kita tuh hidup. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu
perumpamaan antara orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaannya simpel kata Nabi. Enggak usah ribet-ribet. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup dan orang mati. Anda punya apapun, Anda punya perusahaan, Anda punya properti, Anda punya tanah di mana, Anda punya rumah di sini. Anda nggak berzikir, mati Anda. Dan nggak usah baper, yang mengatakan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, bukan ulama, yang mengatakan Rasul Anda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi simpel, mati. Orang mati, duit itu guna nggak ada, nggak guna. Sama orang yang berzikir, uangnya tidak bisa membahagiakan dia, nggak ada gunanya. Orang mati itu kekuasaannya berguna nggak berguna, sama. Orang mati, kecantikan, ketampanannya berguna apa tidak? Nggak berguna, sama. Orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mau tampan ke mau cantik, nggak ada gunanya. Dia nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Bahkan bisa jadi ketampanan dan kecantikan dinikmati orang lain. Dia nggak menikmati ketampanan kecantikan. Hartanya dinikmati orang lain, dia nggak menikmati hartanya. Enggak. Ini firman, ini sabda Nabi SAW. Perumpamaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Mati, kata Nabi SAW. Mati. Nggak usah bicara macam, nggak usah. Nabi SAW membahasakan simpel, hadir, simpel, mati. Udah nggak bicara musibah, disambar petir, masih ada harapan hidup mungkin, atau ketabrakan, kecelakaan, jatuh dari lantai ke-25, mungkin patah-patah masih bisa hidup. Tapi mati, selesai, hadir, selesai. Anda mau hidup 100 tahun, tapi 100 tahun itu mati, kata Nabi Anda, alaihi salatu wassalam. Apa artinya hidup seperti itu? 10 hari ini, kalau benar-benar kita jalankan, kita akan mengerti esensi kehidupan, kita akan mengerti hakikat kehidupan, dan kita akan mendapatkan ketenangan batin. Walaupun mungkin kita nggak mampu berkorban, mungkin kita nggak mampu menunaikan ibadah haji, bukan karena kita nggak mau, bukan karena kita hitung-hitungan, karena kita nggak mampu. Kita udah nabung, kita udah berjuang, tapi kita nggak bisa mencapai uang untuk membeli hewan kurban atau bisa berangkat haji. Tapi kalau kita mengerti bahwa ini adalah sebuah dua syiar yang mengantarkan kita untuk berzikir kepada Allah, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menggunakan pintu lain gitu. Tidak harus dengan haji. Kalau memang kita nggak mampu, tidak harus dengan berkurban. Jika kita tidak mampu, maka hadirin Allah muliakan, kita tetap mendapatkan kenikmatan dan keindahan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena inti atau ibadah inti dalam ini adalah mentauhidkan Allah, bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Makanya walaupun kita berkurban, hidup kita nggak ada perubahan. Walaupun kita berubah tiap tahun, hidup kita gitu-gitu aja. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada penambahan iman, nggak ada penambahan ketakwaan. Kenapa? Karena kita berkurban secara zohir, tapi tidak tahu esensi, tidak tahu apa inti dan apa tujuan dari hal tersebut. Padahal tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan untuk berzikir kepada Allah. Lalu mana kita berzikir kepada Allah? Mana kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak di antara kita nggak bicarakan orang lain, kita husnudzon sama orang lain, tapi kita bicara diri kita. Kalaupun kita berzikir, apakah zikir kita masuk ke dalam hati kita? Apa zikir kita benar-benar kita resapi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarkah kita meyakini Allah yang Maha Besar? Benarkah kita benar-benar beresapi bahwa kita ini kerdil, nafsu kita kerdil, emosi kita kerdil, kepentingan pribadi kita rendah di hadapan Rabbul Alamin? Gak ada apa-apa kita ini. Yang patut ditinggikan adalah Allah, yang patut dibesarkan adalah Allah, yang patut diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah kita meresapi hal tersebut? Atau kita hanya dengan lisan? Lalu apa bedanya kita dengan munafikin? Apa bedanya kita dengan orang munafik? Benarkah kita bertakbir dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa taala? Benarkah kita mentakbir dengan benar-benar merendahkan hati kita? Makanya hadirin, ketika inti atau salah satu esensi 10 hari pertama Dzulhijjah adalah takbir, lihat apa syariat yang Allah perintahkan. Haji. Apa yang syariat yang Allah, syiar yang Allah perintahkan? Berkurban. Orang tidak akan berkurban kalau dia merasa besar. Kalau orang merasa besar, dia bukan mau berkurban, dia minta dilayani. Kalau orang merasa besar, dia akan arogan. Kalau orang merasa besar, dia merasa orang itu harus berkhidmat sama dia.
Orang yang mau berkorban adalah orang yang merasa rendah. Nabi Ibrahim kalau merasa tinggi, mana mau dia mengorbankan sosok yang paling dia cintai yaitu Ismail untuk berkorban dan mengorbankan anaknya ketika Allah perintahkan beliau untuk berkorban. Dia harus rendahkan serendah-rendahnya ego dia, ego beliau, lalu emosi beliau, lalu perasaan memiliki anak tersebut. Kalau beliau masih mengedepankan faktor sisi bahwa anak ini milik saya, nggak akan bisa beliau lakukan itu. Beliau harus meyakini dulu bahwa la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua milik Allah. Anak saya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik saya. Ini hanya titipan. Sesayang apapun saya dengan beliau, nggak bisa saya memiliki. Orang baru bisa berkorban. Dan ketika itu diwujudkan dan dibuktikan, baru Allah ganti dengan domba dari langit. Hadirin Allah muliakan. Ini tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita berzikir? Seperti apa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang membuat kita kan nggak tenang selama ini jika kita mengalami itu. Membuat kita merasa, yang membuat kita berantakan bukan masalah kita, bukan ujian-ujian hidup kita, bukan itu, mana ada dalilnya. Yang membuat kita berantakan adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan hidup dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukankah pada saat waktu aku hidup di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah ketika ayat kami datang, Anda pura-pura tidak tahu, Anda melalaikan, Anda melupakan, Anda nggak punya awareness, Anda nggak punya perhatian, dan begitu juga hari ini Anda dilupakan oleh Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, ini masalah mengingat Allah. Ini masalah apakah kita menghadap kepada Rabbul Alamin atau kita menaruh ingatan itu di belakang punggung kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Ini kenapa kita galau? Kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan A, sibuk dengan B, sibuk dengan C. Makanya Umar bin Khattab diriwayatkan mengatakan, "Alaikum bidzikrillah fa innahu dawa." Anda harus ingat sama Allah karena itu obat. Wa iyyaka wa dzikran nas, dan hati-hati dengan mengingat makhluk karena itu penyakit, kata beliau. Itu yang dikatakan Ibnu Aun, dzikrun nasi da wa dzikrullahi bala. Dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Mengingat Allah mengingat manusia adalah penyakit dan mengingat Allah adalah obatnya. Ini masalahnya hadirin sekalian. Dan kenapa kita seringkali nggak dapat esensi 10 hari pertama ini? Karena kita nggak berzikir. Dan kalau kita berzikir, kita nggak tahu hakikat zikir. Sudahkah kita sekali lagi benar-benar meresapi hakikat zikir tersebut? Minta orang yang berzikir, orang yang tenang, hadirin sekalian. Orang yang tenang, orang yang bahagia. Orang yang mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dan ini waktunya. 10 hari pertama ini tuh luar biasa, jemaah. 10 hari pertama itu luar biasa. Ini waktunya kita mengingat Allah luar biasa. Mengingat hidayah-hidayah Allah kepada kita. Makanya masih ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198 ketika Allah mengatakan fa'idha afattu min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram, dan apabila kalian sudah selesai dan bertolak dari Arafah, maka hendaknya kalian ke Muzdalifah dan kalian mengingat Allah di Muzdalifah. Lalu apa kata Allah? Wadhkuru kama hadakum. Dan ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin. Dan ingatlah dulu, kalian hidup nggak jelas, kalian hidup sesat, kalian hidup nggak punya arah, kalian hidup nggak kenal Rabb kalian hidup nggak ngerti mana yang kebenaran, mana yang kebatilan, kalian hidup nggak tahu mana surga, mana neraka. Lalu Allah kasih hidayah buat kalian. Allah suruh ingat itu. Wadhkuru, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kama hadakum, sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Ini 10 hari luar biasa, hadirin. 10 hari di mana kita ingat lagi hidayah Allah kepada kita.
pada saat pertama kali kita sujud, pada saat pertama kali kita ruku, pada saat ibu-ibu atau wanita-wanita di belakang menutup auratnya, ketika menjaga kehormatannya, pada saat sebelumnya kita mengumbar, kita hinakan diri kita lecehkan diri kita. Lalu Allah kasih hidayah, Allah angkat derajat kita, dan Allah memberikan kita kehormatan. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Dulu kalian itu siapa? Kalian nggak dianggap sama sekali. Kalian hina, kalian nggak sholat, kalian nggak berzikir, kalian nggak tahu kebenaran, hidup kalian bingung, kalian berpindah dari satu tempat hiburan ke hiburan lain, kalian nggak tahu, kalian dipermainkan orang, kalian jadi budak manusia, kalian nggak punya harga, kalian nggak punya nilai, kalian nggak punya value, kalian dilecehkan, rumah tangga kalian berantakan, kalian diinjak-injak pasangan kalian, dikhianati. Kenapa itu semua? Karena kalian nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian nggak ngerti konsep kehidupan, karena kalian tidak tahu do's and don'ts-nya kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, lalu Allah kasih hidayah buat kalian, Allah kasih petunjuk buat kalian. Kalian tahu, kalian diajak kajian melalui hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada message masuk dari teman kita, sebuah kajian singkat atau sebuah kajian utuh, lalu kita putar, lalu kita tersentuh dalam kajian tersebut, lalu kita menangis, lalu kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitu hidayah menyapa, wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang kasih hidayah. Ini momen-momen besar jemaah. Ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemana kita selama ini? Ini ajang nostalgia dengan hidayah Allah Tabaraka wa Taala. 10 hari pertama Dzulhijjah. Ingat lagi apa yang Allah kasih kepada kita. Kita selama ini lemah, selama ini kering hati kita, selama ini hampa kita, karena kita lupa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan, kata Allah. Nikmat Rabbmu ceritakan, ya. Bicarakan dong, sampaikan ke diri kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, bahas dalam diri kita. Bahas dalam muhasabah kita. Apa yang sudah Allah kasih ke kita? Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Kalau manusia kasih 1 juta, manusia kasih 100 juta kita ucapkan. Manusia kasih 1 miliar kita ceritakan terus sama istri kita. Ingatlah Pak Fulan, waktu itu dia bantu saya, dia kasih saya 1 miliar. Manusia kasih 5 miliar kita ceritakan ke suami kita. Lihat teman gua dia kasih dia 5 miliar. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Mana cerita kita? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernahkah kita terharu biru pada saat kita di waktu pagi berhasil melakukan salat sunnah qabliyah subuh? Lalu saat kita melangkah menuju salat subuh berjamaah, kita ingat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dulu berapa aset dunia yang saya sia-siakan. Saya nggak salat qabliyah subuh, kehilangan saya. Tapi habis itu Allah kasih hidayah kepada saya. Allah memberikan taufik kepada saya. Oleh karena itu hadirin, ini waktunya. Makanya pada saat perasaan itu merasuk ke dalam diri kita, maka kita berkorban dengan penuh penghayatan. Berkorban itu bukan tentang sebatas kambing. Itu kita benar-benar mengorbankan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita menyembelih, Bismillah Allahu Akbar, itu ada perasaan kepuasan, ada kebahagiaan, ada rasa pengorbanan yang dibangun dalam rasa cinta, dan itulah berkorban jemaah sekalian. Ya Allah muliakan. Ini 10 hari luar biasa. Ini 10 hari yang mewah. Ini 10 hari yang harus kita syukuri. Allah kasih hidayah bagi kita. Mana yang lebih mahal daripada hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kata para ulama mengatakan, la yata'allamu ahadun majjana. Gak ada yang belajar gratisan. Apa maksudnya gak ada yang belajar gratisan? Gak ada orang belajar gratisan, kata sebagian para ulama. Artinya banyak orang untuk meraih hidayah Allah, dia gak cukup untuk datang ke masjid. Dia gak cukup hanya untuk dengar ceramah, gitu. Dia harus jatuh dulu, dia harus bayar dengan gagalnya bisnis. Ada yang orang harus bayar dengan rumah tangganya. Baru setelah rumah tangganya berantakan, dia baru ingat nasihat ustadznya, dia baru ingat nasihat orang tuanya, dia baru ingat nasihat sahabatnya. Oh, ini yang membuat rumah tangga saya berantakan. Dulu ustadz kasih tahu, dulu orang tua kasih tahu, dulu sahabat saya ngajak, saya nggak peduli. Saya baru ngerti sekarang. Ya, itu harga yang harus Anda bayar, karena hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal, hadir.
Maksudnya ada banyak orang harus jatuh dulu untuk dapat hidayah. La ta'lamu ilmu majanan. Orang tuh nggak belajar gratisan. Jangan dipikir sebatas kita datang ke kajian kita langsung bisa terapkan semuanya, belum tentu. Ada banyak orang datang kajian tapi tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kemungkaran, tetap melakukan dosa. Kapan dia berhenti? Begitu dia jatuh, lalu ketimpa tangga, baru dia sadar, ya Allah benar ya. Dan akhirnya dia berubah. Hidayah mahal hadirin. Oleh karena itu ketika Allah berikan hidayah itu kepada kita, yang Allah nggak berikan kepada Fir'aun, padahal kita tahu Fir'aun seperti apa. Yang Allah nggak berikan kepada Namrud, padahal kita tahu Namrud seperti apa. Yang Allah tidak berikan kepada Abu Lahab paman Rasul SAW. Allah nggak kasih hidayah itu. Lalu Allah kasih ke kita, Allah kasih ke hadirin sekalian. Siapa kita hadirin sekalian? Siapa kita? Nasab kita dengan nasabnya Abu Lahab itu siapa kita? Tapi Allah kasih hidayah kepada kita. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah Allah sebagai Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini mahal jemaah sekalian. Ini mewah. Ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini hari-hari takbir, hari-hari tahlil, hari-hari tahmid. Dan rasakan kenikmatan, rasakan kebahagiaan, rasakan sensasi. Makanya Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa maksud surga dunia? Insyirahus sadar, kelapangan dada, karena mentauhidkan Allah, karena mengingat Allah, karena mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kenikmatan. Kalau kita nggak dapat ini, maka kita nggak akan masuk surga akhirat. Karena surga dunia, surga satu paket. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu paket, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, 10 hari pertama Dzulhijjah di tahun ini jadikan momentum. Jangan sampai kita ulang kesalahan kita di 10 hari pertama Dzulhijjah di tahun yang lalu, atau di 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Ini momentum. Ini momentum seorang hamba kembali kepada Rabbnya, seorang hamba kembali mengagungkan Rabbnya, seorang hamba merasakan kerdilnya dia, kecilnya dia, rendahnya dia, betapa pendosanya dia, dan dia agungkan Rabbnya yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha penerima tobat. Itu hal yang paling penting. Oleh karena itu 10 hari pertama Dzulhijjah adalah 10 hari yang luar biasa, 10 hari yang powerful, baik yang haji maupun yang tidak haji. Betul, nggak bisa disamakan antara di sini dan di sana. Haji adalah haji, tapi bukan berarti yang nggak haji tidak mendapatkan keutamaan dan tidak mendapatkan sensasi sama sekali. Rahmat Allah luas hadirin sekalian. Rahmat Allah bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Mina, bukan hanya di Musdalifah, bukan hanya di Arafah. Rahmat Allah ada di Jakarta, rahmat Allah ada di Bekasi, rahmat Allah ada di Jawa, rahmat Allah ada di Sumatera, rahmat Allah di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Irian. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu baru satu bagian yang Allah turunkan ke dunia ini. Allahu Akbar. Bagaimana di surga? Bagaimana di hari kiamat nanti? Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan berkorbanlah, usahakan berkorban hadirin, usahakan berkorban semampu kita, dan nabung hadirin, perjuangkan korban kita ini tahun ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabung, cari set job, usahakan. Kalau kita nggak bisa haji, paling nggak berkorban lah. Jangan bilang nggak mampu, jangan mengangkat merah putih hari ini. Coba dulu. Kalau nggak bisa hadir, kalau nggak bisa berkorban tanggal 10, masih ada tanggal 11, masih ada tanggal 12, masih ada tanggal 13. Bukankah harga kambing di tanggal 11 lebih murah daripada tanggal 10? Bukankah harga kambing di tanggal 13 lebih murah daripada tanggal 10? Jatuh harga kambing hadirin. Kenapa kita nggak berjuang? Kenapa kita langsung nyerah? Berjuang hadirin sekalian. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian dari perhelatan syiar di Dzulhijjah 1444 Hijriah, sehingga kita ketika kita wafat, kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita tercatat orang yang mengagungkan Allah dan berkorban untuk Allah Ta'ala. Dan itu justru seninya. Kenapa demikian? Karena ibadahnya berkorban. Perjuangkan dan berkorbanlah untuk menyembelih,
Namanya juga hari raya berkorban, gitu. Hari raya berkorban. Maka semakin orang berkorban untuk bisa menyembelih, maka semakin besar pahalanya dan maka mendapatkan sensasi yang luar biasa. Itu yang perlu kita camkan. Dan kalau bisa menyembelih sendiri, beda hadirin. Beda, kita sembelih sendiri, kita ucapkan bismillah, lalu kita bertakbir kepada Allah SWT dan kita benar-benar resapi bahwa ini dari saya. Apalagi kalau kita nabung berbulan-bulan, ya Allah ini dari saya dan dari keluarga saya. Oh, itu luar biasa. Rugi kita lewatkan itu. Rugi buat kita. Maka coba. Dan gak ada kata terlambat. Yang belum pernah nyoba, coba tahun ini. Berkorbanlah. Sembelih sendiri. Nabi SAW waktu haji wada itu bawa 100 unta. 100 unta. Dan beliau nahar sendiri 63 unta. Tangan beliau alaihi salatu wassalam, beliau nabi, beliau rasul, beliau manusia terbaik, manusia yang paling berkelas, sembelih. Lalu bagaimana dengan kita? Dan coba, kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah berhasil dan nggak pernah bisa. Tapi deg-degan Ustaz, di situ seninya hadirin sekalian. Berarti kan antum harus berkorban dulu untuk bisa megang dan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun diwakilkan boleh. Tapi ini momentum jamaah. Ini Idul Adha. Ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini waktunya kita mengingat Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah, dan merendahkan diri kita. Oleh karena itu semoga Allah kasih taufik kepada kita dan nikmati 10 hari ini dan rasakan kehidupan yang benar-benar hidup. Orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya itu seperti orang hidup, orang yang punya kehidupan dan orang mati dia ada. Jangan terkecoh, jangan salah definisi. Dan kita lebih percaya definisi Rasul kita SAW dibanding definisi pihak lain. Dan Nabi SAW mengatakan kehidupan adalah berzikir kepada Allah SWT dan kematian adalah tidak berzikirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanahu